yang dihina, yang dikata-katain, yang segala macem. Pokoknya kalian tuh harus sabar. Ya kita kan nggak tahu, entah tahun depan kalian dihadiahkan umroh, bisa melihat Ka'bah yang sangat penuh. Pertama aku mandang Ka'bah itu gini ya guys, kayak nggak tahu aja, pas ngelihat Ka'bah itu aja tuh pengen nangis gitu loh. Kita nggak tahu apa susah diomongin gitu loh. Oh my god. Oh, kalian pengen tahu doa aku seperti apa? Aku doanya seperti ini. Ya Allah gitu, hari ini aku datang, aku meminta doanya yang apa gitu kan. Kalian pengen tahu kan, atau pengen tahu banget? Aku minta, ya Allah, aku berikan aku jodoh yang terbaik gitu kan. Di umur yang segini tuh tetanggaku pada julid, ya Allah, nanyain kapan aku barale gitu. Iya, doanya itu pasti, doanya pasti jodoh guys. Karena ya siapa sih yang nggak pengen jodoh yang baik gitu, yang pengertian, yang sayang sama aku. Aku kan mintanya jodohnya kayak gitu. Terus segala urusan aku, baik di dunia maupun di akhirat, semoga Allah selalu lancarkan gitu kan. Selamatkan aku di dunia ini, di akhirat juga diselamatkan gitu doanya. Nanti kalau misalnya jodoh aku tahun depan, kan kita nggak tahu. Aku mintanya kayak gitu, mana tahu tahun depan gitu jodoh aku, ya Allah gitu kan. Kan kalau di tahun ini genap lagi, di tahun ini umur aku 20 berapa ya? 26 gak sih umurku tahun ini? Coba ketik, emang iya ya tahun ini 26 umur aku? Astagfirullahaladzim, ya Allah, iya 26 ya guys ya. Jadi tahun 30 matamu. Tahun ini umur aku 26. Jadi tahun depan itu udah 27, ya Allah. Itu udah, kalau di kampungku itu udah dikata-katain itu umur 27 belum punya suami. Masya Allah ya, itu bakal diomong-omongin, ya Allah gitu. Aku ngomongnya kayak gitu loh, berdoanya. Aku gak mau, ya Allah gitu, berikan aku jodoh yang terbaik menurut Engkau, ya Allah. Menurutku belum tentu baik, tapi kalau menurut Engkau apapun itu akan kuterima, ya Allah. Tapi berikan yang terbaik gitu. Aku kan doanya gitu kan. Habis itu berpikir lagi, pokoknya di antara Madinah gitu, Madinah, Mekah, aku mintanya jodoh terus sampai ke bukit apa namanya itu, yang ada tulisan gitu, bukit apa namanya itu, ya Allah lupa aku. Coba ketik bukit apa namanya itu, yang kita tulis itu di bukit apa, bukan Cinta, Bukit Barisan ngono. Jabar Rahmah, emang Jabar Rahmah ya? Bukan Bukit Berbunga, bukan, yang ada Jabar Rahmah, iya di situ. Terus aku tulis kan di situ. Terus aku tulis di situ, yang tahu itu hanya aku dan Sang Pencipta alam semesta ini, Masya Allah. Terus aku sambil nulis itu kan, terus aku senyum-senyum, ya Allah, ini beneran dikabulin gak ya gitu. Ditulis aja kan, kita nggak tahu kan, ditulis aja maksudnya. Bukit apa bukan Jabar Rahmah, iya itu. Nggak suka kalian lah, Bukit Kembar agak lain. Nenek punya doa lah, emang iya aku doanya seperti itu. Apa mungkin karena faktor umur kali ya guys ya. Jadi aku mintanya jodoh gitu, jodoh yang baik menurut aku, ya Allah. Menurut aku lagi, menurutmu ya Allah gitu. Terus kasih aku rezeki yang melimpah biar aku bisa bahagiain orang tuaku gitu, orang-orang di sekitarku gitu. Aku mintanya seperti itu. Karena kita kan meminta tuh kan yang di sana yang baik-baik ya guys. Dan di sana itu kalau misalnya kan kita kan doa tuh, kayak kemarin tuh kan aku pengennya, ya Allah, habis sholat zuhur itu ya, habis sholat zuhur, sebelum sholat zuhur aku bilang sama emak gitu guys, emak, habis sholat zuhur ini kita pokoknya beli parfum ya gitu. Bada tadanga sampai ke dalam bada, tolong diimaian bada ya.
Tadanga beda malantun-lantun soro den beda. Jadi nggak guys, setelah aku bilang sama mama kayak gini, ma nanti ya abis sholat zuhur kita habis dari Masjid Nabawi itu aku pengen parfum gitu kan. Dalam hati aku, ya Allah kalau misalnya katanya di sini itu dikabulin kan semuanya. Terus aku kaget dong guys, belum mau sholat itu ke parfum udah nyampe. Siapa yang ngasih? Orang Madura. Orang Madura guys, orang Madura itu katanya lihat story aku, katanya Fauzana lagi di Madinah, terus dihubungin si Bada kan, si Bada dihubungin, Bada di mana gitu, terus dia nyamperin ke hotel. Ya Allah, aku tuh sampai nangis, ya Allah, begitu kayak di surga loh guys rasanya. Bener-bener langsung dikabulin. Terus aku mikir, kalau misalnya aku minta jodoh yang terbaik, yang sayang sama aku, sayang sama keluarga aku, pasti dikabulin sih gitu kan. Mudah-mudahan tahun besok aku dinikahin gitu. Amin gitu. Aminnya mana? Dikabulin. Terus pas aku nyampe di Mekah, aku bilang gini, aku salah ucap guys, aku bilang kayak gini, aku kayaknya merasa nyaman di Madinah gitu, kayak gitu kan aku bilang. Tiba-tiba 5 menit kemudian aku merasa sangat mengantuk di depan Ka'bah itu, sangat mengantuk. Aku bilang gini, ya Allah, aku salah ucap ya tadi gitu, padahal itu sholat zuhur itu kalau nggak salah ya, zuhur ke asar gitu. Ngantuk banget aku guys, sampai aku tuh nggak bisa buka mataku ini. Ya Allah, aku kan udah tidur semalam gitu, kok masih ngantuk banget, tiba-tiba banget. Ternyata aku salah ucap, aku bilang Madinah lebih ini. Kalau di sana kita ngomong itu langsung dikabulin guys. Jadi buat kalian yang belum pernah ke Mekah ataupun Madinah, jadi kalian tuh nggak boleh ngucap sembarang-barang di situ ya. Kita tuh harus banyak-banyak bersabar. Aku aja selama umroh itu banyak kali sabarku sama si Bada ini ya. Kalian tahu kan dia itu klamernya seperti apa ya, seperti apa klimernya itu. Dari keberangkatan itu ya sampai aku nyampe di Jeddah itu, sabarku tuh luar biasa guys ya, sangat sabar sekali. Sampai aku bilang kayak gini, awas ya Bada, kalau misalnya nyampe di Indonesia lagi, kamu aku tak cakar-cakarin tak gitu kan. Sabar, itu dia polos banget. Itu sabar, kita harus bener-bener sabar guys. Kita tuh nggak boleh, misalnya kita nampak yang ganteng di sana kan, kita nggak boleh ganteng banget, itu nggak boleh guys, itu mengundang syahwat. Kita melihat orang ganteng gitu di hadapan kita, kita langsung tunduk, nggak boleh lihat-lihat. Pokoknya kita niatnya di sana ibadah gitu, jangan boleh mengundang syahwat di sana aja ya. Kalau pakai baju itu kan harus kayak gini, ininya punggung tangannya itu harus tertutup, jadi harus tertutup seperti ini. Nah ini nggak boleh kelihatan, ini aku kelihatan, masya Allah aku nggak boleh kelihatan. Ada maaf itu aku semat-sematkan. Pokoknya di sana masya Allah banget guys. Apa dosa kita itu terbayang-bayang di sana. Ya Allah, aku nggak pantas di sini gitu, dosaku banyak banget, kenapa engkau ngundang aku ya Allah gitu. Ternyata di balik banyaknya dosa kita mungkin ada sesuatu kebaikan yang kita lakukan, yang kita nggak tahu apa yang kita lakukan dulunya atau baru gitu kan. Langsung di ini sama Allah itu guys, luar biasa. Sekarang Bunda panggilannya udah Bu Haji ya, suka-suka mulai itu. Aku nggak mau marah ya Allah, masya Allah nggak mau. Kalau di sana nggak boleh menggatal, memang nggak boleh menggatal di situ. Kita kalau misal melihat sesuatu yang indah, masya Allah, terus kita tundukkan aja kepalanya. Pokoknya nggak boleh memandang terlalu lama, ya. Nggak boleh terlalu lama memandang-mandangnya. Sekarang bukan Bu Haji lagi ya. Nanti umur 35 lah mungkin aku haji ya. Tapi kalau sebelum umur 40 jangan ya. Udah enco-encoan aku orangnya sekarang aja udah sakit-sakitan guys. Dan waktu umroh kan itu setelah tawaf kita kan sa'i balik 7 kali gitu. Kalian bayangkan itu tengah malam, jam berapa itu ya, jam 1 jam 2 gitu ya, 7 kali bolak-balik
itu kaki nggak ada rasa sama sekali, maksudnya kayak biasa aja, maksudnya gitu kan. Dalam bayangan kita itu pasti ini pegel banget, gue nggak pernah gitu olahraga gitu kan. Terus tiba-tiba di sana itu jalannya luar biasa jauh-jauh lah guys, tapi gak kerasa apa-apa, enteng aja kakinya, luar biasa, masya Allah. Pokoknya kalau misalnya aku ada rezeki lebih lagi dan aku dipanggil untuk ke Mekah lagi, masya Allah, amin. Aku pengen lagi loh guys. Aku di samping Ama diem aja, Man, kamu kemarin, aku kan nggak tahu ya, aku kan kemarin itu pas keberangkatan dari Jeddah ke Indonesia itu kan turbulen, apa namanya, goyang-goyang di pesawat. Aku kan orangnya takut banget naik pesawat kan, kalian tahu kan. Kenapa kok bisa-bisanya aku mau gitu loh perjalanan pesawat selama 10 jam. Kemarin itu lebih deh kayaknya karena turbulens ya. Terus dia ngambil jalan, nggak tahu ya kalau dalam bahasa kita mungkin jalan alternatif ya Mak ya, jalan alternatif mungkin ya. Jadi dia berhenti sejenak karena itu cuacanya lagi buruk banget, terus aku nyampe nih, udah nyampe, terus ada si Man, kalian tahu Man kan? Aku kira bentar, aku kira doaku dikabulin nih. Aku datang orang ngasih aku bunga gitu kan, dalam pikiran aku datangnya si Man dong. Dia bilang, Bun, katanya gitu. Ya Allah Man, aku bilang, aku nggak terlalu nggak terlalu sadar karena sudah mengalami goncangan yang sangat dahsyat kan. Malah yang datang si Man, oh my god, aku kira ya Allah, aku kira jodohku yang datang gitu, kok tiba-tiba Bun katanya, ya Allah anakku yang datang gitu kan. Habis itu, setelah itu dia kasih aku boneka lucu banget. Kalian mau lihat bonekanya? Sebentar ya. Sebentar. Ini bonekanya. Kalian lihat ini bonekanya? Dia kasih aku boneka ini guys. Dikira aku bentuknya seperti ini menurutmu Man? Dia kasih lucu banget, dan ini dia kayaknya beli di Miniso deh. Ini nggak ada CCTV-nya kan? Nanti kalau misalnya aku ngapa-ngapain tukar baju segala macam, kamu lihat aku gitu maksudnya di sini. Nggak ada apa-apa. Nanti aku copotin di mata-matanya ini. Curiga berat aku itu ada itu, yang artis Korea itu dipasangin CCTV di matanya. Bener ini ya, nggak ada mata-mata atau kamera gitu, nggak ada ya. Bada tadanga suarwe sampai ke mai bada tolong di email apa bada. Sebentar guys, sebentar. Bada suarwe lagi mana tadanga sampai ke lama aku ibu ano. Silda itu berisik, malas aku mau ceritanya nggak ini jadinya. Bunda bagian mana? Apa bagian mana sih ini pertanyaannya? Ini lucu kan? Bun pose, Bun, aku nggak mau tahu ya kalau misalnya kalian minta pose itu harus lucu, menggemaskan dan imut. Ibadah mah masih mengganggu gue dari tadi, Li. Boleh dong, kamu kubu ha? Tidak, Cik. Ya Puli. Rita. Si Bada, Mami. Aduh, jadi nggak diambil dalam kamar kok? Ada aja yang mau
mau diambil inilah, ambil itulah. Kan kamar dia ada maksudnya. Bada usil, iya dia tuh usil banget. Gimana umrohnya Bun? Kan tadi aku udah cerita, kamu baru masuk sih. Udah cerita, Masya Allah banget. Jadi kalau misalnya kalian udah ada rezeki lebih, terus ada berkeinginan untuk memandang Ka'bah, di sana itu indah banget guys. Di sana itu indah banget. Aku nggak bisa mengungkapkan dengan kata-kata ya. Semua masalah kita itu merasa hilang di situ. Kerjaan kita di situ makan, ibadah, terus ya pokoknya itu makan, ibadah, tidur gitu. Makan, ibadah, tidur. Di sana itu lebih ke ibadah banget gitu. Aku merasa di sini ya Allah, kapan sih aku dikasih anugerah gitu. Semoga apa yang Bunda doakan di situ dijabah ya. Ya amin lah. Amin 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 banget. Amin paling banter aku. Ih, ini masih kaku ya Allah, sakit banget. Boneka Labubu dari aku mana ada. Ada. Terus semua yang aku iniin harus diliatin, maksudnya kalian ini sama aja sama si Bada. Aku sebenarnya nggak mau marah, tapi gara-gara kalian marah aku jadinya. Niko, Rainya bener-bener kayak kamu ya dia. Ya apa sih, gendut banget itu maksud kamu? Aku gendut gitu? Segini? Ojo. Sabar, sok sabar aku Bada. Bunda sapa anakmu ini dari Sulawesi Barat. Halo Sulawesi Barat. Masya Allah, halo, assalamualaikum. Di sana ya. Aku tuh nggak bisa ya kalau misalnya bercerita tentang Mekah dan Madinah walaupun sebentar, itu rasanya udah Masya Allah banget guys. Di sana kalau orang nyapa kita tuh dengan assalamualaikum gitu. Assalamualaikum ya Allah. Cobalah kalian nanti yang menonton ini kalau bertemu denganku gini, assalamualaikum gitu. Kalau ketemu Bunda itu, hai Bunda jangan kayak gitu ya. Bilang kayak gini, assalamualaikum Bun. Masya Allah, itu terdengarnya Masya Allah banget. Nyanyi dikit lagu barunya, insya Allah ya hari ini tayang lagu baruku, judulnya Di Ike Gadis Subarang. Jadi ini lagunya menceritakan tentang si wanita yang menanti pria tersebut sangat lama sekali. Dia memberikan janji untuk selalu menunggunya. Tapi nyatanya kapan janji itu ya si wanita berpikir dia udah diambil sama orang seberang sana gitu, maksudnya dia nggak mau lagi sama aku gitu. Gitu. Kalau misalnya perempuan itu udah suudzon duluan gitu, karena ya itu nggak dinikah-nikahin, umur udah berapa gitu ya, seperti aku lah gitu maksudnya. Dan kebetulan ini ciptaan aku sendiri guys, alhamdulillah ya. Ini ciptaan kedua aku setelah Basarah Kagari Tangan. Jadi ini ciptaan kedua, judulnya Di Ike Gadis Subarang. Semoga lagu ini diterima di seluruh masyarakat Indonesia ya, dimanapun berada. Kalau dapat satu, semua negara menyukainya, amin. Disuruh nyanyi malah curhat, ini kan kita harus, iya kan orang pada nggak tahu Bun, jelasin gitu maksudnya arti lagunya apa gitu. Terus aku menjelaskan, apa susahnya sih Bada? Ini apa ya Allah, Masya Allah. Ya aku dikasih bunga, ya Allah makasih. Aku menceritakan kan, jadi pencipta lagu ini harus bisa menceritakan apa yang terdapat makna dalam lagu tersebut. Jadi aku menjelaskan itu lagunya tentang apa gitu kan. Itu judul lagunya
Dan aku berharap ya, maksudnya kayak lelaki itu tersebut tidak diikat, malah ingin mempersuntingku ya gitu, maksudnya tahun depan ngono to. Maunya kan seperti itu. Rilislah lagu ini pada hari ini dari jam 1:30 siang. Jadi setengah jam lagi lagu aku tayang. Kan aku janjinya kayak ke kalian kan gitu, sebelum lagu baru aku tayang pokoknya aku akan tetap live di jam sebelum tayangnya, itu pasti live gitu. Karena aku udah pernah sempat bilang kan. Jadi aku live guys. Aku menepati janji ono ta. Nyanyi dikit Labuan, iya. Bagian mana? Bagian awal apa bagian refnya? Bunda kenapa nggak tahan dinikahi? Karena omongan tetangga sayang. Apalagi kalau si Azi udah nikah duluan ya, ya Allah makin ngeri omongan tetangga ya Wak. Bagian awal, oke. Kayak mana ya? Aku lupa liriknya guys, walaupun aku menciptakan, cuman aku lupa liriknya. Bentar ya. Satinggi tabang nyobangau, pulang nyoka kubangan juo. Satinggi tinggi malayo, pulang nyoka sarang juo. Satinggi tinggi malayo, pulang nyoka sarang juo. Aku berharapnya itu lagunya kan sepenggal liriknya itu mengartikan kemanapun kamu pergi ya, kemanapun kamu pergi, kalau kamu jodohnya aku, kamu akan kembali ke aku. Itu dalam pikiran aku aja sih. Harusnya seperti itu ya. Ya Allah, ya Allah, saya Popeye, kamu suka ya ngasih aku bunga? Atau ini bunga keberapa? Ya, itu artinya lagunya. Nanti kalian tonton aja. Pokoknya di jam 1:30 kalian harus ramaikan ya. Nggak mau tahu aku udah 3 bulan lebih aku nggak tayang. 3 bulan lebih nih, mau 4 bulan aku nggak tayang. Dan Ciinan kemarin udah tanggal 1 Agustus kemarin udah 1 tahun. Masya Allah, terima kasih banyak buat semuanya yang udah dukung aku guys, dari awal karir sampai sekarang ini. Terima kasih banyak buat semuanya. Ciinan udah 1 tahun aja ya, berarti kita udah kenal setahun ya guys ya. Masya Allah. Apa keluh kesahnya selama mendengarkan Ciinan Bana ini? Apa kalian merasa tersindir? Apa kalian merasa senang? Apa kalian merasa muak dengan lagunya? Coba sekarang aku pengen tahu ini dari semua penonton hari ini, gimana perasaannya? Oh, perasaannya gimana? Happy selama setahun kita kenal ini, atau merasa malas banget dia lihat muka bunda terus gitu? Kalian kan kayak gitu. Bosan, iya nggak apa-apa sih, tenang, iya aku terima semuanya apa yang kalian omongin gitu. Berarti kalian selalu mantengin ya Ciinan Bana itu ya. Tiap hari aku putar lagu bunda. Hancur, kenapa hancur? Kamu merasakan kesakitan dengan lagu itu kan lagunya bahagia guys. Ciinan Bana itu mau banget, aku mau banget sama kamu gitu loh. Terus dibalas dengan laguku ini, karena aku mau banget sama dia, cintaku disepelein gitu, terus ditinggalin sama wanita seberang sana. Itu nyambung kisahnya sebenarnya. Astagfirullahaladzim. Iya pokoknya itu nyambung banget kisahnya guys. Jadi kalian harus nonton ya. Gak mau tahu aku, kalian harus meramaikan. Karena aku udah 4 bulan ini gak tayang ini. Cuman taunya apa ini? Cuman Cina mana taunya Indo. Wow. Apa sih kamu tuh kalau ngetik yang bener ah? Yang benar ngetiknya biar aku bisa baca. Dan sekarang yang jomblo lebih dari 3 bulan akan disita di negara. Emang iya ya? Kok bisa? Emang ada ininya? Apa? Undang-undangnya kayak gitu sekarang?
nggak boleh jomblo. Apa ini bagus kata-katanya ini ya. Happy banget bun, happy banget bunda, saat mengenal bunda aku jadi banyak saudara dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Ternyata banyak juga ya yang suka. Alhamdulillah. Kalau yang bosan ya udah sih, kalau bosan dengerin lagu baru aku ini, yakin gak bosen ah. Apalagi kalau nih, ya tanya aja. Kemarin pas udah 1 minggu aku pulang. Malaysia hadir, halo Malaysia. Doa yang diminta bun. Doa apa yang diminta, kan tadi aku udah jelasin. Sudah meminta doa yang terbaik. Kadang sedih bun dengernya, ya udah sih. Cinan Bana itu waktu aku kesukaan sama seseorang, terus aku ceritain dan Bang Aji ciptain lagunya, karena di saat itu aku belum bisa menciptakan lagu gitu loh guys. Terus ada masalah yang begitu besar gitu, terus aku ciptain lagu satu kemarin itu, karena itu semua isi hati gitu. Habis ini aku ceritain lagi nih kisah selanjutnya yang ada di lagu berikutnya ini. Semoga nanti juga ada ya lagu berikutnya yang happy ending gitu, happy. Jangan sedih mulu bun. Ya gimana nggak sedih guys, itu semua cerita kisah yang telah aku alami gitu, yang kayak semua lagu-lagu yang sudah ya, itu semuanya kisah, jadi dituangkan dalam sebuah lagu. Semoga lagu ini trending, masya Allah, amin. Amin ya, amin. Doa dulu lah yang baik-baik. Nanti ya, kan aku menciptakan lagu, nanti aku izinkan nih siapa yang ingin koplo, ngomong aja ke Bada. Yang penting namanya aku tuh jangan dihilangkan, yang penciptanya aku gitu. Boleh-boleh aja. Sekarang kan maraknya pencipta gitu, yang ya kalian tahu lah kasus-kasus yang sedang maraknya gitu. Jadi aku takut menyanyikan lagu yang gimana ya guys ya. Kalian tahu lah ya kisah itu. Jadi aku ingin berusaha menciptakan lagu walaupun nggak bagus, tapi dibagus-bagusin aja. Ayo PK sama siapa aku PK? Gimana cara ininya? Gak bisa ya? Ini gak bisa. Diurus legalitas apa itu? Diurus legalitas apa itu maksudnya? Legalitas apa yang kamu maksud? Legalitas yang seperti apa? Sabar nunggu lagu bunda. Iya, ini 1:30 tayang. Aku ada ini kemarin FYP di aku ya, lagu Madura. Sebentar, kemarin sebentar. Ini artinya apa sih? Enak banget loh. Ini sedih atau apa sih artinya? Sebentar. Nih, sebentar ya. Aku dengerin ini kemarin, itu enak banget lagunya. Artinya apa sih ini? Nih. Kayak kita kan, aku kan nggak ngerti kan artinya lagunya ini kan, cuman kayak ya Allah ini ngerasa banget di hati aku. Ini artinya apa, lagunya apa itu? Hati pun lesu. Iya Allah, enak banget lagunya. Itu artinya mana orang Madura ini? Apa artinya? Bisa orang Madura mana? Orang Madura harus ngumpul di sini. Mana suaranya? Apa artinya itu? Hatiku capek. Oh, hatiku capek, patah hati bun.
Oh, hatinya capek gitu. Gara-gara nikah gagal terus, Bun. Oh, itu artinya. Suka-suka mulai itu. Cinta jarak jauh, Bun. Hati pun lesu. Kalau patah hati, kalau nggak ada itu di mana? Cinta jarak jauh, mana ada di sini? Hati pun lesu. Kalau misalnya hati capek gitu ya nggak apa-apa. Ini cinta jarak jauh, hati pun lesu, mana ada? Kalian ini mentang-mentang aku bodoh terus dibodoh-bodohin, mana bisa? Loro ati, Bun, artinya hati pun capek, dalam hatiku penat gitu. Oh, gitu artinya. Cinta tak harus memiliki. Oh, sedih banget itu, Bun gitu. Itu artinya. Senanggung sake abe buleh amit ondureh sikapeh dikah sek maksa buleh makjeeh percoma buleh tresna rajeh keng tak ageh. Apa sih? Aku kan nggak bisa, jadi karena aku masih belajar, cuman aku ini lewat terus di FYP. Bagus lagunya, sedih cintanya gitu. Mas Abdur suruh potong rambut, Bun. Kenapa rambutnya? Terlalu lebat. Mungkin dipakai ini nih, sampo cap kuda gitu. Kalian tahu nggak? Sampo cap kuda itu bisa menumbuhkan waktu dalam 3 hari rambut ya. Menumbuhkan rambut kalian dalam waktu 3 hari loh, beneran. Iya, tapi tumbuhnya itu bukan yang lembut ya, ya seperti kasar gitu, cuman cepet tumbuhnya. Iya, ada itu. Coba cari ya. Nggak percaya, ini tengok ya. Aku liatin ya. Mana? Sampo cap kuda ini ada loh. Jangan soal sini. Ini nih. Sampo cap kuda. Ada. Ini memang rambut kalian bisa tumbuh dalam 3 hari loh. Gila ini produknya. Jadi kalau Mas Abdur pengen rambutnya itu kepanjangan, maksudnya rambut Mas Abdur kepanjangan atau kependekan. Jadi supaya Mas Abdur pertumbuhan rambutnya bagus, digundulin dulu, maksudnya digundulin, habis itu dipakein sampo ini. Insya Allah dalam 3 hari itu udah tumbuh. Jangan PK lah, coba kita naikin aja ya, yang pengen naik aja. Aku nggak mau PK, kita naikin aja ya. Kita naikin aja, siapa yang mau naik kita tanya-tanya ya. Terus nanti aku suruh hafalin lagu baru aku. Siapa yang mau naik? Aku nggak mau PK, maunya naikin followers dan penggemar yang setia. Asik. Tinggal kita naikin ini 5 orang aja. Si Bada dia nggak mau naikin orang, katanya nggak boleh guys. Jangan, bentar lagi tayang, ini kan tayang kan setengah jam lagi, kita bisa naikin.